Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Ayo ikhwah, marilah senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita selalu bertakwa kepadanya, karena sesungguhnya takwa adalah sebaik-baik bekal yang bisa kita bawa ketika kita menuju akhirat nanti. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita melaksanakan apa yang Allah telah perintahkan kepada kita, yaitu memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari keburukan. Dan karena dua hal tersebut adalah termasuk dari dua hal yang paling agung dan yang paling utama. Dan sesungguhnya hakikat amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah memerintahkan apa yang Allah telah perintahkan dan Rasulnya pula. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya ada kebaikan dan juga ada kebaikan dan kebahagiaan yang akan menanti baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah melarang suatu hal kecuali di dalamnya ada keburukan dan juga ada kesengsaraan yang akan menanti baik di dunia maupun di akhirat. Dan apabila kewajiban-kewajiban ditunaikan dan maksiat-maksiat ditinggalkan, maka akan terhasilkanlah kebaikan, ditinjau dari kewajiban-kewajiban yang ditunaikan, dan juga akan terjagalah keburukan, ditinjau dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ditinggalkan. Dan sesungguhnya amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sesuatu yang membuat umat ini berbeda dan membuat umat ini lebih utama dibandingkan umat-umat lain di seluruh alam semesta ini. Karena sesungguhnya amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah tembok yang kuat dan benteng yang kokoh untuk melindungi agama ini. Dan sesungguhnya di dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar ada maslahat baik kepada orang yang mengingatkan maupun kepada orang yang mendengarkan. Bahkan ada maslahat bagi kedua belah pihak ini. Dan apabila ada orang yang mendengarkan, maka supaya tidak mengira bahwa orang yang mengingatkan ini bermaksud supaya ia lebih meninggi darinya atau lebih mulia darinya, maka ini adalah suatu anggapan yang sangat salah. Karena sesungguhnya niatnya tersebut hanyalah untuk membantunya berbuat baik kepadanya, memberi petunjuk kepadanya, menolak segala kemunduran darinya, menolong dirinya agar mengalahkan jiwanya yang selalu membisikkan kepada segala perbuatan buruknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena ini, bagi orang yang diingatkan supaya bersyukur terhadap dari perintah untuk kepada kebaikan dan juga larangan dari keburukan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyuruh kita supaya kita menjadi umat yang selalu menyuruh kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari hal yang mungkar. Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa'ilam yastati fabilisanihi, fa'ilam yastati fabiqalbihi, wadhalika ataful iman." Dan barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka supaya ia rubah dengan tangannya. Maka apabila ia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Maka apabila tidak sanggup lagi, maka dengan hatinya. Dan hal itu adalah selemah-lemahnya iman. Dan sesungguhnya memerintahkan orang lain supaya menjadi lebih baik adalah salah satu dari tiga upaya ini. Maka apabila seseorang telah melaksanakan ini, maka kewajibannya dari saudaranya telah gugur dan ia tidak akan ditanya dari Allah di hari kiamatnya nanti. Dan masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi orang yang memperingatkan kepada kebaikan supaya ia selalu menjaga niatnya agar selalu mencari wajah Allah, mencari rumah di surga, dan untuk menegakkan agama Allah ini agar tetap kokoh di atas muka bumi ini. Maka supaya ia mencari jalan yang paling dekat untuk mewujudkan maksudnya tersebut,
Dan pula supaya ia ketika menyampaikan dengan penuh hikmah dan dengan penuh kasih sayang dan juga kata-kata yang manis. Karena apabila ia mengungkapkannya dengan sesuatu yang kasar, maka bisa jadi orang tersebut bisa menolaknya. Padahal itu adalah kebenaran. Dan termasuk suatu kezaliman seseorang menolak suatu kebenaran yang sudah jelas bahwa itu adalah kebenaran. Maka oleh karena ini, barang siapa yang bisa menempuh jalan ini, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung dan termasuk orang-orang yang selamat dari segala mara bahaya. Dan bagi kaum muslimin, apabila ada orang yang mengarahkan kepada kebaikan, maka supaya ia mendukungnya, supaya ia menerimanya, supaya ia mengokohkan orang tersebut agar ia bisa selalu tetap menasihati orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyia-nyiakan amalan seorang muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan jadilah kalian umat yang selalu menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada hal yang ma'ruf dan melarang dari keburukan. Dan mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Maka apabila ada yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.